Inilah Gorisadan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran ini sangat penting bagi kita untuk merawat persatuan Indonesia, sekaligus juga untuk menjaga, melestarikan meja dasar statis bagi kebangsaan Indonesia. Tetapi untuk mewujudkan kemerdekaan dan sekaligus juga untuk memperkuat Republik Indonesia, upacara itu tidak cukup, kepalan tangan itu tidak cukup, acara-acara kebangsaan itu tidak cukup, tetapi kita harus memberi makna yang bermakna atas kemerdekaan ini, yang harus punya satu tarikan nafas dengan semangat kedaulatan, semangat kebangsaan, semangat keadilan, semangat republik, dan seterusnya. Dan oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan 3 hal penting dalam rangka untuk memberi makna yang bermakna atas kemerdekaan, sekaligus kita juga memanfaatkan energi kemerdekaan ini sebagai jalan untuk menuju tujuan negara atau bintang penuntun yang dinamis dalam rangka untuk memperkuat Republik Indonesia. Pertama, bahwa kemerdekaan itu sudah ditanamkan di dalam konstitusi kita. Sekurang-kurangnya di dalam pembukaan yang baru saja kita dengarkan, itu memberikan semangat bahwa kemerdekaan itu punya kaitan dengan kerakyatan, dengan kebangsaan, dengan kenegaraan, kedaulatan, dan seterusnya. Kemerdekaan adalah milik bangsa. Yang menyatakan kemerdekaan adalah rakyat. Rakyat menyatakan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia membentuk negara Republik Indonesia. Negara membentuk pemerintah. Pemerintah itu memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga negara. Itulah yang kita sebut sebagai totalitas Republik Indonesia. Dari rakyat yang menyatakan kemerdekaan sampai dengan pemerintah yang memberikan pelayanan dan perlindungan kepada warga negara. Artinya, dengan konsep republik itu kita sudah mampu melampaui konsep kebangsaan. Kebangsaan itu sangat penting, terutama pada sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Itu yang oleh pendiri bangsa kita Bung Karno disebut sebagai meja dasar statis. Tetapi kalau tujuan negara, termasuk juga kejayaan Republik Indonesia, itu menjadi bagian dari tujuan negara Republik Indonesia, atau sering disebut dengan bintang penuntun dinamis Republik Indonesia. Dan di dalam pembukaan kita juga selalu mendengar kosakata merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang merdeka adalah bangsanya, yang bersatu adalah bangsanya. Bangsa itu adalah ekspresi imajinasi yang melampaui batas-batas agama, batas suku, batas daerah, dan seterusnya. Kita punya semangat yang sama bahwa Indonesia itu mempersatukan kita, tetapi kita tetap punya semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kesatuan di dalam perbedaan, perbedaan di dalam kesatuan. Kita tetap menghargai keragaman daerah yang begitu rupa. Dan kita juga punya suku bangsa yang sangat beragam, dan suku itu adalah menjadi kaki, menjadi landasan bagi bangsa Indonesia yang tidak bisa kita lumpuhkan begitu saja. Artinya kita sebagai bangsa menjunjung tinggi Indonesia, sekaligus kita Indonesia juga menghargai keragaman budaya, agama, bahasa, dan sebagainya. Dan yang jauh lebih penting setelah kita merdeka bersatu adalah berdaulat. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ditegaskan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu menjadi dasar bahwa kita ini di dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan seterusnya, kita harus punya keyakinan bahwa kita bekerja atas dasar daulat rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedaulatan adalah konsep politik yang itu menyatukan kita semuanya untuk mencapai tujuan bersama, dan dasarnya
adalah suara atau aspirasi rakyat. Dan kemudian kita juga mengenal konsep adil makmur. Adil itu ditegaskan dalam sila kelima Pancasila. Kalau kita mau mencapai makmur harus adil. Adil adalah konsep hukum, kemakmuran adalah konsep ekonomi. Kalau kita mau makmur secara ekonomi, maka harus berdaulat secara politik dan adil secara hukum. Tetapi adil secara hukum belum tentu membawa kemakmuran. Kemakmuran itu adalah pertumbuhan dan sekaligus pemerataan. Dua-duanya harus hadir. Kalau hanya pemerataan tanpa pertumbuhan, itu adalah miskin bersama. Tetapi kalau pertumbuhan tanpa pemerataan itu disebut sebagai kekayaan tapi timpang. Sebaliknya, kalau tanpa pertumbuhan dan tanpa pemerataan, ya kita namanya stagnan. Oleh karena itu, kemakmuran ini harus menjadi dasar, menjadi pengetahuan kita bersama, yang itu harus diawali dengan keadilan. Dan keadilan harus didahului dengan kedaulatan. Kedaulatan harus diawali dulu dengan persatuan. Itu adalah semangat yang sudah ditegaskan di dalam konstitusi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kemerdekaan saya selalu mengingat pesan Thomas Jefferson. Dia adalah Presiden Amerika yang ketiga, dan dia menjadi salah satu tokoh yang mengilhami pendiri bangsa kita, Bung Karno. Konsep we the people. Kalau di dalam konstitusi kita rakyat menyatakan kemerdekaan, itu sama. Thomas Jefferson selalu mengatakan bahwa kemerdekaan harus selalu disegarkan dengan darah para patriot dan kepala para tiran. Para patriot sudah begitu banyak. Merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Adalah para tiran yang merampas kemerdekaan. Siapa tiran itu? Kalau di zaman dulu ada despot, ada orang-orang lalim. Tapi kalau sekarang tiran. Tiran itu adalah orang-orang pintar yang bodoh tapi berkuasa. Di zaman dulu ada petuah Jawa. Sak beja-bejane wong edan isih luwih bejo wong sing eling lan waspada. Tetapi para aktivis itu melawan kalimat itu. Membuat kalimat lain. Sak beja-bejane wong eling lan waspada isih luwih bejo wong sing edan lan kuwasa. Hari ini yang lebih bejo adalah orang-orang pintar yang bodoh tapi berkuasa. Atau dalam bahasa lain namanya teh botol. Teh botol itu teknokrat yang bodoh dan tolol. Itu adalah orang-orang teknokrat. Mereka merampas kedaulatan, mereka merampas kemerdekaan. Seperti halnya kalau ada jamaah yang sholat Jumat di masjid. Kalau rakyat jelata atau kaum marhen paling banter hanya mencuri sandal sepatu. Tetapi kalau teknokrat, para tiran itu mencuri masjid. Masjidnya yang dicuri, bukan hanya mencuri sandal dan sepatu. Ini para tiran ini ada di mana-mana, dan para tiran ini sudah lama melupakan kosakata kedaulatan. Mereka lebih suka menyukai kosakata transparansi, akuntabilitas, efektivitas, desa digital, dan sebagainya. Konsep merdeka itu hanya menjadi pekeh, hanya menjadi norma, atau menjadi jargon yang selalu disuarakan. Tetapi dalam praktek kehidupan sehari-hari, baik dalam ilmu sosial maupun dalam praktek bernegara, maka cara berpikir tiranis itu yang paling mengemuka
dan itu menggerogoti kemerdekaan maupun kedaulatan. Memang tidak terasa. Tapi kalau kita refleksi secara kritis dan cerdas, maka kita bisa menemukan bahwa spirit kemerdekaan yang dituangkan dalam konstitusi itu tinggal formalisme. Dalam praktek sehari-hari itu selalu yang mengemuka adalah keyakinan para tiranis yang selalu saya katakan mereka bukan memerdekakan rakyat dan bangsa Indonesia, tetapi menjadi parasit atas tubuh negara bangsa Indonesia. Karena itu kita harus mengatakan bahwa spirit kemerdekaan, kedaulatan dan sebagainya harus dihadirkan untuk melawan kepala para tiran itu, agar kemerdekaan selalu segar, tidak gersang, tapi harus selalu segar, mengisi otak kita, mengisi sikap kita, mengisi perilaku kita, termasuk untuk melawan pengetahuan yang dihasilkan oleh para tiran. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya selalu mengenang seruan beliau Profesor Purwowijoyo tentang radikalisasi. 21 tahun yang lalu beliau menulis artikel tentang radikalisasi Pancasila. Pancasila, konstitusi, kemerdekaan itu harus terus-menerus kita radikalisasi. Pancasila itu harus masuk ke dalam ilmu-ilmu kita, harus masuk dalam ilmu sosial, harus masuk dalam praktek kebangsaan kita. Sebaliknya Pancasila maupun kemerdekaan juga harus kita radikalisasi, bukan sebagai kerangka normatif. Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya kita bacakan waktu pacaran. Artinya radikalisasi itu kita harus mengubah dari sekedar norma menjadi pengetahuan. Pengetahuan berarti mengandung nilai, informasi, sekaligus di sana akan mengandung ideologi untuk membimbing kita dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Artinya kita menyikapi kemerdekaan, Pancasila, konstitusi itu tidak hanya untuk hafalan, tidak hanya untuk norma, tetapi juga untuk pengetahuan. Yang itu harus masuk ke dalam tradisi kita belajar. Ilmu-ilmu yang kita miliki itu harus disentuh dengan kemerdekaan, Pancasila, dan konstitusi. Sama ketika Mendikbud menyerukan kampus merdeka, itu artinya berusaha memasukkan spirit kemerdekaan itu dalam belajar dalam kampus. Tapi dia tidak menjadi bermakna ketika ditangkap oleh para tiran teknokrat. Sebenarnya kampus merdeka itu hanya menjadi norma yang menjadi seruan, prakteknya kembali lagi dengan praktek-praktek yang justru bertentangan dengan kemerdekaan. Oleh karena itu 3 hal ini penting bagi kita untuk terus-menerus belajar secara internal, dan kemudian kita harus juga menyerukan keluar, termasuk kita menyerukan desa merdeka, desa yang kuat, desa yang mandiri, yang dicita-citakan itu, tapi hanya normatif, karena prakteknya itu juga dikuasai oleh para tiran teknokrat. Nah, karena itu tugas kita adalah menyerukan pemikiran tentang desa merdeka. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan, saudara-saudara. Sehingga ini kita berharap kemerdekaan ini menjadi spirit, menjadi nilai, menjadi ideologi, tidak hanya norma, tapi juga menjadi pengetahuan. Baik kita belajar, bergaul, kemudian berjuang untuk kejayaan Republik Indonesia.